Halo Volley-mania, salam Spike Jeduk. Kita kembali dalam episode berapa Pak Produser sekarang? 6 ya? Gua sampai lupa. 6 ya, episode 6 dari Bincang Volley at Sportase. Dan sekarang ini kita 2 episode berturut-turut kita syuting. Karena takutnya minggu depan kita sibuk lagi ya kan. Jadi langsung aja lah. Ada agenda tidak terduga. Langsung kita berikan 2 episode berturut-turut kita syuting kejar tayang ya kan. Nah, kalau tadi atau di episode sebelumnya kita membicarakan timnas putra kita di AVC Challenge. Kali ini kita ngomongin pergantian pemain asing di Pro Liga, termasuk Gia Milana, Mas ya. Gia Milana, pemain yang kehadirannya ditunggu-tunggu sama pecinta voli Indonesia karena dia satu tim sama Megawati di Red Spark. Tapi ternyata karirnya di Pertamina cuma seumur jagung, Mas. Cuman 3 pekan deh. 3 pekan dan ternyata dia karena mengalami cedera dan juga ada satu kepentingan lagi sih Gia kenapa cepet-cepet ninggalin Pertamina. Dia mau hadir ke kawinan adiknya. Itu masalahnya. Nah, kalau lu lihat sayangnya, atau bukan kalau lu lihat, kalau gue lihat sayangnya, setelah Gia keluar, diganti Ivana Vanjak yang sebetulnya secara reputasi lebih bagus, mantan pemain timnas Jerman, ini malah menurun. Maksudnya Pertamina malah menurun setelah mengganti Gia dengan Ivana Vanjak. Nah, pelatih Pertamina Eko juga sempat ngomong ya, performa timnya turun ketika mereka tidak terkalahkan dengan adanya Gia. Ketika Gia cedera, permainan Jakarta Pertamina benar-benar pincang ya. Serangan mereka agak sedikit tumpul, segala macam. Memang kemudian ada penggantinya Ivana. Tapi kan ternyata kan pelatih Eko adaptasinya tidak semudah itu. Itu betul. Gitu loh. Karena apa? Gia bisa langsung nyetel karena dia sudah tahu bola voli Asia, main di Korea. Mereka setidaknya karakternya tidak berbeda jauh lah antara Indonesia dengan ketika main di Korea dengan Indonesia. Ya, dan dia pernah main sama pemain Indonesia. Pernah bermain dengan Kulturnya udah tahu. Kulturnya udah tahu. Dia setidaknya udah dapat masukan seperti ini. Dan proses adaptasinya dengan pemain-pemain Jakarta Mina juga nggak ada masalah segala macem gitu loh. Nah, itu kan hanya sekitar 1-2 pertandingan nggak salah Pertamina agak drop, tapi kan kemudian kembali naik lagi menang kan? Iya betul. Makanya posisinya di klasemen sudah membaik lagi kan? Iya itu bagusnya. Jadi di peringkat kedua sekarang mereka. Betul. Jadi bagusnya Ivana Vanjak untungnya bisa adaptasi dalam beberapa pertandingan walaupun permainannya Pertamina belum sekeren ketika Gia awal-awal ya. Itu dia. Makanya kan jeda komposisi 2 minggu itu ya sangat penting bagi para klub untuk memperbaiki performa timnya, kerjasama timnya, terutama dengan pemain asing. Dan ternyata kan nggak hanya Pertamina aja, karena secara accident mengganti pemain asingnya. Ada Jakarta Electric PLN, dan yang terbaru ada Jakarta BIN, betul. Ada Gresik Petrokimia, bahkan Bandung BJB juara bertahan 2 kali mau nggak mau mengganti pemain asingnya, walaupun pemain asingnya itu boleh dibilang masuk 10 besar top skor. Jovana Brakocevic. Dan diganti rekan timnya di si Vera siapa tuh namanya susah banget konsonan semua. Ejaannya susah. Nggak ada huruf vokalnya ya. Udah Vera aja lah. Vera ya kan. Itu Vera menggantikan Jovana Brakocevic. Tapi yang menurut gue fenomenal adalah Karabajema ya. Ini Karabajema ini sempat jadi langganan timnas. Pernah main di Pakif Bank sama Zera Gunes. Dan juga sama Gabi Gimares pastinya. Dan juga pernah main di Perovoli Milano. Jadi waktu Paula Egonu pindah dari Fakif Bank ke Milano, itu bawa rombongan. Salah satu rombongan adalah Karabajema. Ya sayangnya karena di Amerika Serikat ini persaingan outside hitter-nya memang brutal gitu kan. Akhirnya dia main di PNL. PNL kan. Iya, tapi tetap ini luar biasa ya. Bin bisa datengin Karabajema nih. Iya loh, saya dapat informasi aja dia transfernya mahal sekali ya. Katanya hampir 300.000 per 2 bulan. $300.000? $300.000. Wow. 4,8 M. Padahal nggak main full kompetisi ya. Iya. Betul. Berarti dia gabung itu, gue bikin TikToknya waktu itu, bikin TikTok kabar Bajema gabung itu minggu lalu. Berarti itu masih di bulan Mei akhir lah ya. Bulan Mei akhir, terus Juli selesai 2 bulan 4,8 M. Wah ini amazing nih.
Ya wajar lah dia punya Iya, betul. nilai Iya wajar. itu. Dia reputasinya udah nggak usah diragukan. Gak usah kaleng-kaleng. Tahun kemarin kan dia bawa Milano kan runner up kan. Iya, walaupun dia boleh dibilang di Milano juga sering jadi cadangan sih. Tapi tetap aja ya karena Bajema gitu. Karena Benzema. Ya dan di Fakif Bank juga waktu musim sebelumnya di tengah musim dia bisa geser Nika Dalderop tuh jadi outsider intinya. Itu jadi ya udah jelas lah karena Bajema ini adalah rekrutan yang paling dahsyat. Ya setidaknya dia mampu memperbaiki performa BIN ya. Tidak hanya tergantung hanya pada Megawati. Karena kan kalau di putaran kemarin pertama sendiri gitu loh. Siapa yang digantiin dia? Kasyauna. Kosauna Williams ya. Ya performanya juga kurang bagus itu. Iya, receive. Receive-nya, speknya juga kurang bagus. Iya, Bahkan betul. saya sempat ngeliat video di mana Ook dalam Octavian, asisten pelatih Jakarta BIN sempat mengatakan bahwa Williams dalam 4 kali kesempatan untuk spike 1 poin yang bisa dia dapat dari 4 percobaan yang dia dapat gitu loh. Dia baru bisa benar-benar spike bagus ketika bolanya memang bagus. Iya, itu. Padahal kan Ya pemain asing, Mas. iya, Pemain asing kan harusnya bisa ngeksekusi bola yang nggak enak gitu. itulah egoisnya mungkin ya. Iya. Egois seorang spiker gitu loh. Betul. Kita tidak bisa mengharapkan seorang setter selalu memberikan umpan bagus. Makanya Betul. kan lu mau smash kencang, mau smash pelan, tuh poinnya sama 1. Betul. Tapi kan karena itu lebih bijak lah, gimana menyelamatkan bola itu menjadi, walaupun tidak enak umpannya, gimana menyelamatkan bola itu menjadi poin ataupun tidak gitu. Jangan sampai bola tidak enak ya udah mukul blek blek, sehingga kan merugikan tim itu sendiri. Gitu. Sangat sayang sekali loh, dari 4 kesempatan hanya 1 yang menjadi poin. Iya. Dan kita lihat di sini berarti BIN emang bener-bener gak main-main sih dengan ngumpulin pemain timnas. Ya target mereka beneran juara dan harus juara gitu. Harus juara. Harus juara dan pada kenyataannya pada putaran pertama mereka belum terlalu bagus. Juara putaran pertama jatuh ke Popsivo. 2 kali kalah. 2 kali kalah. BJP pun yang juara 2 musim terakhir mau nggak mau mengkoreksi pemain asingnya juga kan. Betul. Padahal mereka punya Jovana Brakocevic. Si Joka ini itu adalah pendahulunya Tijana Bošković di Serbia. Ya lu tahu sendiri lah semua. Bošković itu jagonya kayak apa ya. Lah ini seniornya. Nah, itu dicoret sama BJB dan penggantinya adalah si Vera. Ini bentar, gue ngeja aja agak susah deh. Vera, wah namanya tahu lah siapa. Masih muda, umurnya 24. Dan dia sebelum atau setelah main bukan setelah ya, dia adalah pemain Lokomotif Kaliningrad. Berarti dia satu tim sama pemain favorit lo, Ebrar Karakut. Ebrar Karakut yang menurut lo mainnya kurang pakai ini. Ya. Sayang sekali ya, punya postur tinggi segala macam. Ya terakhir terus terang ketika final 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya betul, kita nonton deh. Dia punya spike bagus sebenarnya, punya tinggi bagus, spike yang smashnya itu overblock. Betul. Tapi lebih mengandalkan power dibandingkan gimana cara dia mukul matikan lawan. Cuman dengan itu kekurangan Turki itu kemarin di situ. Iya, 3 tahun lalu di situ. Cuman untungnya sekarang pelatih Turki Daniele Santarelli gitu loh. Jadi akhirnya dia bisa ngebenerin si Ebrar Karakut. Tapi ya udah dulu omongan Karakut. Nah ini kita omongin si Vera deh. Nah ini apakah kalau menurut gue sih Vera dengan dia juga berkebangsaan Belarus, ini bakal bisa lebih mudah nyetel ya, karena pemain dari BIN satu lagi itu juga ya dari Belarus juga begitu loh. Jadi kan boleh dibilang si Davis Kiba ini kan udah setengah musim main. Nah ini dia bisa jadi jembatan untuk komunikasinya Vera dengan pemain-pemain lain gitu. Ya setidaknya kan kalau di putri itu pemain asing itu sangat penting. Sangat penting sekali. Betul. Sangat tergantung sekali gitu. Betul. Dia diharapkan mampu mengangkat pemain-pemain lokal. Ya BJB yang ingin mencetak hat-trick tentu mereka akhirnya mau nggak mau harus ganti pemain asing karena melihat performa Joka kemarin kurang bagus kan. Lah kontraknya juga lumayan juga nih katanya. Si Joka. Nggak si Vera Vera ini.
kabarnya 100.000 US dollar. 100.000 US dollar dirupiahin, ya seperempatnya berarti 1 miliaran lah. 1,6 lah. 1,6an lah ya. Nah, Tuh luar biasa. itu bocoran yang saya dapat, walaupun belum ada keterangan resmi dari BJB, karena Betul. kan ya rata-rata klub nggak bakal membocorkan Nggak bakal. kontraknya gitu. Betul, nggak bakal. Nggak bakal membocorkan. Makanya Moji WA gua ketika gua bikin berita ini di liputan6.com. Oh. Mas Bogi dapat infonya dari mana kontraknya sebesar itu? Gue bilang nggak ada dari Narsum, dan gua nggak nyebutin siapa. Gitu loh. Karena klub sendiri ini kan Betul. rahasia, ya kita juga rahasia juga. Betul. Betul juga. Jadi emang mahal ya kontraknya BJB ya. Dan kalau di pemain atau yang lainnya tentu saja Marina Markova ya. Marina Markova ya udahlah, dia udah adaptasi kayaknya sama PLN. Udah jadi salah satu pointer utama lah ya. Ya. Dan ini adalah pemain yang masih muda. Jump serve-nya lu udah lihat kan gimana kan. Ngeri banget. Ngeri banget memang. Iya, dan wajar aja kalau dia akhirnya ke Fakih Bank juga. Tahun lalu juga udah di Milano sih. Kok di Milano sih, di Igor Novara. Nah, yang terkendala di PLN adalah pemain-pemain lokalnya. Iya. Mereka kurang bisa cepat mengikuti pemain-pemain asing ini gitu. Itu kekurangan di PLN itu. Kurang angkat pemain lokalnya untuk mendongkrak si pemain asing ini. Padahal pemain asing itu aku bilang ya udah lumayan bagus ya. Gitu loh. Sayangnya di pemain-pemain lokalnya ini di PLN gitu. Kurang, menurutku masih kurang. Nah, terkait masalah mahal, kenapa klub-klub berani mahal mengontrak pemain asing? Kalau menurut lu kenapa, Mas? Sebenarnya gue dari dulu deh, tapi akhirnya kemarin dipertegas beberapa minggu lalu dari salah satu sumber yang kita ngobrol-ngobrol lah. Kenapa mereka berani berinvest di pemain mahal? Masalah nama. Kalau dia ngiklan, iya betul. kosnya lebih besar, kemungkinan kosnya lebih besar ketimbang berinvest di pemain asing. Iya betul. Ingat. Dan juga pastinya kan pemain asing ini akan ngomong ke temen-temen yang di luar negeri. Itu satu. Kan? Yang kedua, iklan berapa detik sih? Nah itu. Sementara kalau lu main bisa 5 set berapa? Iya. Bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. 5 set 2 jam dong, 2 jam lebih, 2,5 jam mungkin. Nama lu selalu ada di TV-TV. Betul. Misalnya Jakarta Petna Enduro atau Jakarta Gresik Petrokemia, Jakarta PLN, BJB. Nah itu kan promo buat mereka. Dan itu menurut sumber saya itu jauh lebih murah dibandingkan harus beriklan. Yang hanya waktunya paling hanya hitungan beberapa detik. Nah iya. Itu informasi yang gue dapat. Gitu loh. Sebetulnya dari tahun 2006 sekitar 2006-2007 ketika gue ngobrol sama Lodri, berapa budget yang dikeluarkan BNI, karena waktu itu kan BNI juga sempat agak ada ketegangan tuh antara Serikat Pekerja dengan pihak manajemen. Betul. Untuk ikut Proliga. Karena pihak pekerja mengira itu bakal dana Serikat Pekerja, nggak salah gitu, nggak salah yang dipakai, ternyata bukan. Dana itulah dipakai buat dana promosi. Dan itu sangat menguntungkan sekali. Lu di TV dilihat gitu. Makanya kan rata-rata klub ya harus masuk Final Four biar iklannya jauh lebih lama. Nah itu dia makanya. Gitu loh. Nah ini udah cewek udah nih. Kita tuntas bahas cewek. Putra. Yang paling fenomenal, yang paling membuat gua duar itu adalah Aurel Cameo ke Lapadi. Berarti 3 Cameo bersaudara. Pernah main. Semuanya pernah ngerasain Proliga. Aurel Cameo boleh dibilang dari 3 orang ini, 3 orang Cameo ini, dia yang paling jago. Dia yang paling jago. Dia malang melintang di Eropa, terakhir bela Zirat. Zirat Bankart. Nah, gua ada cerita lagi tentang dia. Wah, apa deh? Apa deh? Waktu itu ketika persiapan buat PON Papua nggak salah ya, gue datang ke Ragunan. Iya. Sekolah Ragunan. Waktu itu ada uji coba tim Prapon DKI lawan TNI AU. Betul. Gue ketemu sama Imam Agus Faisal. Imam Ahmad Faisal. Imam. Iya. Mantan pemain timnas. Betul. Ketemu Fafa. Gue ngobrol. Fafa, ya. Ketemu di situ kan, gue ngobrol. Salah satunya gue ngomong, Om, kenapa bukan adiknya yang diambil? Kata dia. Fafa waktu itu ngomong, gila lo, harganya mahal. Harganya nggak masuk akal. Iya benar. Itu. Walaupun dia tidak menyebut nama ya ketika itu, harganya mahal. Enggak, intinya yang paling tua itu kan Osmel. Nah, Osmel. Kedua Oreol. Oreol. Terus si Osmani paling kecil ya.
kecil. Betul. Kan yang nomor 2 paling bagus tuh. Iya, tapi harganya mahal, nggak masuk loh. Ketika itu Papa ngomong begitu. Nah, sekarang kan dia usianya udah 39 ya. Iya, udah lumayan senior lah. Udah main senior. Bukan lumayan senior, udah kupak kalau itu ibaratnya. Ya sudah melewati masa-masa emas ya. Kalau di Iya, volley betul. itu kan masa-masa emasnya bukan 26 sampai 28 atau 29. Iya, Nah, betul. justru setelah 30. Iya, setelah 30 masa emasnya. Atau Masa-masa enggak, di bola 28 lah paling enggak lah, 28. 28 ke atas lah. 28 ke atas. Berbanding terbalik dibanding dengan sepak bola. Iya, betul. Betul. Itu masa-masa emasnya mereka. Nah, wajar mungkin harganya sekarang mungkin agak turun ya, walaupun saya nggak tahu kisarannya berapa, saya belum dapat bocoran harga transfernya berapa. Karena kan ketika pertama saya dapat kabar itu, saya konfirmasi ke asisten pelatih Lavani, Erwin Rusni, lu tahu dari siapa mas? Gue bilang, gue kasih linknya. Dia cuma ketawa, mudah-mudahan nih mas, katanya. 2 hari kemudian ternyata deal kan. Iya, betul. Gitu loh. Memang Lavani tahun ini agak sedikit kendor. Agak kendor di pemain, putaran pertama ya. pemain asingnya yang dari Renan juga kurang. Nah, bahkan yang gue sempet denger, yang awalnya bakal diganti itu Renan. Yang gue denger info pertama ya. Tapi menurut gue akhirnya kenapa Renan kagak jadi? Karena ada kesempatan datengin Oreol yang posisi outside hitter. Iya, lebih gampang ini ya kan. Tapi Renan kesini semakin nyetel. Iya, kan? semakin Dia nyetel, makin betul. bagus main. Iya. Justru pemain asing satunya lagi yang justru Iya, Muhammad Reza Bek. sampai Abek tersingkir kan. Iya, betul. Itu ada faktor ke itu juga Dia ya. kalah saing dengan Fahri, kalah saing Iya, juga itu dengan juga. si Boy Arnes gitu loh. Berapa kali kan mereka dia yang dipasang oleh Iya, pelatih itu dia, Pepes gitu. betul. Nah, Boy Arnes sendiri kadang-kadang turun naik kan masih Betul. kan. Makanya dia butuh pemain baru. Apalagi Bayangkara dengan Keitanya. Wah, iya ngeri. Ngeri banget ya. Kita ngeri itu vertikal jamnya tuh, wah nggak tahu lah itu. Udah jadi top skor. Itu bukan dia main dari pekan kedua tapi dia jadi top skor. Udah jadi top skor loh. Itu gila. Rifan yang tadi mudah-mudahan tiba-tiba di peringkat kelima kan Iya. disalib sama dia. Makanya itu kan berarti rataan poin per set dan poin per match itu tinggi banget. Tinggi banget. Dan tidak hanya dari Spike. Iya. Jam serve dia juga tajam sekali. Blok ya, kalau blok gue sih tanya dia pemain tinggi ya kan. Iya. Nah itulah mengapa Bin akhirnya juga mengganti kan offset Betul. hitter-nya kan. Iya, soalnya Molina agak. Nah, kita kan juga pernah ngomong, Betul. jangan-jangan Molina jadi cadangan. Heeh. Karena Bin juga udah punya bagus. Iya, walaupun Molina ini pemain pinter sih sebetulnya. Iya. Molina ini menurut gue pemain pinter. Di partai pertama bagus loh. Iya. Tapi kesini-sini saya lihat Iya, agak menurun. menurun. Makanya dia tergeser oleh Doni kan. Iya, itu dia. Tuh. Betul Ya. sekali. Agak-agak ini juga sih di Bin, apakah Molina yang diganti atau mid blocker asingnya yang diganti. Nah, itu dia. Tapi akhirnya milih Molina kan, yang beli Roxy ya makin kesini memang sepaknya kurang. Tapi setidaknya dari bloknya dia udah mendukung. Iya, itu dia. Udah terlihat dari bloknya sudah mendukung gitu loh. Mereka Bin lebih mengandalkan Rifan, Farhan, dan Doni. Doni, betul. Gitu loh. Milih blokernya masih kurang perannya gitu. Betul sekali. Dan juga yang ganti pemain asing adalah Jakarta Pertamina. Jakarta Pertamina. Tapi ini udah main Udah main duluan, main betul. duluan. Walaupun belum ya di debutnya sendiri belum terlalu istimewa kan. Kalah kan Betul. sama ketika lawan BJB lawan Palembang ya, nggak salah. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat data dulu lah. Kita lihat data dulu. Aduh, ini Agak lemot. agak lemot ternyata. Ya, dan yang diganti itu yang Australia ya. Si siapa? Luke Smith ya? Luke Smith. Bukan Luke Smith. Bukan. Yang diganti itu si Mocaba. Mocaba sih, gue lupa lagi. Luke Smith nggak salah. Iya, Luke Smith yang diganti ya, betul ya? Betul, Luke Smith akhirnya diganti pemain Iran. Gua agak lupa tuh namanya pemain Irannya tuh. Si ini ya, siapa? Mocaba bukan? Mocaba Mirzan Japur kan? Kalau nggak salah ya. Coba deh, gue soalnya tim Putra Pertamina gue jujur gue kurang ikutin. Itu yang bikin gue ini ya, bikin gue akhirnya yang diganti siapa? Oh, Luke Smith, bener Luke Smith yang diganti. Luke Smith yang diganti, maksudnya yang ngegantiin itu namanya siapa gitu? Si Kabarnya ada pergantian pelatih juga di Jakarta Pertamina. Oh iya ya, Pertama kabarnya. kabarnya ya, cuman sampai sekarang belum ada konfirmasi sih. Oh, Di siapa sih? Mocaba bukan? kabarnya si Indra yang sekarang jadi pelatihnya. Oh, Indra ya.
Oh, ada pergantian pelatih. Nggak dijelasin sih, dibilangnya sih orang lama, orangnya sih masih orang lama, tapi dengan jabatan baru. Enggak, tapi ini dulu, ini kita ngomongin pemain Pemainnya asing dulu nih. Ini mau Caba kalau nggak salah ya yang gantiin ya. Yap. Nah intinya adalah kita masih tunggu juga sih ya. Bagaimana perkembangan Pertamina dengan pemain asingnya ini. Apalagi kita tahu Jakarta Pertamina Pertamax di putaran pertama ya boleh bilang biasa aja. Biasa Bahkan aja. di bawah Palembang Bang Sumsel Bubble Nah, itu. pada akhirnya. Palembang Sumsel Bubble yang sangat mengejutkan, pemain asingnya langsung nyetel. Betul. Dua-duanya. Si Armin Afsinfar sama si siapa Iran juga satu lagi tuh. Aduh. Muhammad siapa? Tar. Armin Afsinfar. Bukan kok dari Iran, dari Maroko. Muhammad sama Hadadi ya iya tuh. Itu udah langsung nyetel. langsung nyetel. Udah langsung nyetel dan akhirnya mereka ada di 4 besar atau peringkatnya sekarang di Posisi 3 masalah. di 3 ya sekarang ya. Itu luar biasa. Jadi mereka udah dipastikan nggak ganti pemain asing. Dan satu lagi yang ganti pemain asing itu ya udah Kudu Sukun Badak juga nggak ganti kan. Ganti. Nah ini intinya adalah kita akan Palembang Sumsel peringkat 2 loh. siapa? Oh iya 2 sekarang ya. Dia hanya kalah poin dari Jakarta Stinbin. Betul, wow, iya padahal kita tahu ya Pertamina ini kan awalnya jelas lebih diunggulkan dari Palembang Sumsel Bubble karena ya pemainnya lebih berpengalaman. Di situ ada Aji, ada Made Vandim, ya kan? Ada Gunawan, ada Sandi Ada Akbar. Gunawan, Sandi Akbar, wah ya Sandi Akbar ya kan yang seperti edisi sebelumnya kan yang ketika gue ceritain bahwa ini siapa main Palembang Sumsel, baru Sigit doang yang di launching sama dia kan. iya. Kita nggak tahu siapa-siapa lagi. Ketika gua WA Sigit pun bilang belum tahu mas siapa teman-teman gua. Loh, Iya. biasanya kan lu paketan sama AU. Belum. Gitu loh. Iya dan akhirnya ya kita tahu juga Palembang Sumsel Bubble pemain-pemain muda lokalnya itu luar biasa ya. Mereka semangat sekali ya. Betul, semangat sekali. Mereka bisa terangkat dengan dua pemain asingnya plus satu pemain senior Sigit. Betul. Mereka mampu terangkat dengan 3 pemain ini sehingga tampil begitu solid di Proliga. Iya dan Imam Ahmad Faisal sama Ilham Akbar ketika dikasih kesempatan gacor juga gitu, keren juga mainnya. Itulah. Dan udah nyetel sama pemain asingnya. Udah intinya Palembang Sumsel Bubble ini adalah tim yang tentu saja harus bisa dilewati sama Pertamina kalau Pertamina mau ke Final Four. Karena menurut gua kalau di putaran kedua kayaknya sih mungkin Palembang Sumsel Bubble bakal ke Salipo Bayangkara ya sama Lavani. Itu prediksi gua aja sih. Prediksi gua aja. Walaupun belum tentu juga kalau ternyata Palembang Sumsel Bubble bisa mempertahankan picknya, Nah, bisa jadi 2 besar loh. kalau gue lihat sendiri Bayangkara tertolong oleh Keita ya. Keita betul. Karena dari segi pemain lokalnya ternyata mereka belum sebagus seperti musim lalu. Randy masih di bawah performanya, belum seperti musim lalu. Middle blockernya siapa? Middle blockernya si Nanda. Hernanda Zulfi. Performanya turun. Betul. Enggak, tapi kalau gue lihat karena mereka ini pemain berpengalaman, gue yakin sih pick mereka ada di putaran kedua sih. Mudah-mudahan. Iya. Biar ya semakin seru lah. Betul. Ya setidaknya mereka mampu memanfaatkan posisi 4 besar dan picknya makin meningkat lagi ketika Final Four dan Final Four. Dan kita kan juga udah ngelihat Mas Proliga dari tahun ke tahun yang udah tim yang bisa dibilang terseok-seok di putaran pertama seringkali jadi juara gitu akhirnya. Atau setidaknya melangkah jauh. Begini. Tim itu adalah Samator. Samator betul. Samator ketika putaran pertama, putaran kedua, mereka yang penting lolos dulu Final Lolos Four. dulu betul. Lolos dulu Final Four. Kita tahu sendiri kan Samator. Enggak, Lavani 2022 juga agak ini sih Mas. Nah, Waktu 2022. Lavani putaran pertama emang nggak bagus. Betul. Putaran pertama karena pemain asingnya masih adaptasi kan. Apalagi dengan kondisi Sentul yang sangat panas. Nah itu dia. Tahu sendiri kan kita aja yang nonton gerah. Betul. Apalagi pemainnya yang main kan. Iya. Loh, mereka Kecuali pas hujan ya agak seger. agak segar gitu. Nah, Samator itu anak-anaknya selalu begitu. Putaran pertama, putaran kedua, yang penting kita lolos Final Four dulu. Ketika sudah masuk Final Four, mereka tancap gas. Nah itu dia. Itulah Samator. Karena apa ya? Secara adaptasi ya mereka setiap latihan bareng, Tarkam selalu satu paket. Nah itu. Jadi Makanya mereka udah nggak pandu. Betul. Nah, itulah yang terjadi di Lavani. Itu. Pemain lokalnya ya
udah padu. Ya karena mereka latihan bareng terus. Latihan bareng terus gitu loh. Tinggal pemain asingnya yang menyesuaikan diri. Selain menyesuaikan diri dengan pola permainan, yang menyesuaikan diri dengan cuaca. Nah, udah. Oke, kayaknya kita udah bahas semuanya pemain asing nih ya. Jadi, udah berapa menit kameramen? 26 menit, udah cukup lah mas kayaknya mas. Udah cukup banget. Karena kita juga udah capek, ini udah malam. 2 episode sekaligus kita syuting. Dan tentu saja udah waktu kita istirahat sekarang mas. Ya udah kalau gitu, Volley-mania udah dulu ya. Nanti kita akan bertemu di episode gue lupa nama acaranya. Kita akan ketemu lagi di Bincang Volley at Sportase di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Subscribe lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Biar apa? Biar dapat podcast terupdate dari Sportase official ya. Apalagi juga Sportase bukan cuma ada bincang volley tapi juga ada bincang bola sama bincang badminton. Oke, kalau gitu. Dan jangan lupa komentar-komentarnya. Komentar-komentarnya. Kita juga tunggu gitu. Ngehujat juga nggak apa-apa sih. Kalau mau ngehujat mungkin ada kita ada salah ya kan. Dan doakan bisa-bisa kita tampilin para pemain di sini. Betul. Iya, doain aja kita bisa nampilin para pemain atau kita nyamperin pemain ya. Kita nyamperin pemain wawancara bareng. Oke, kalau gitu Volley-mania udah dulu ya. Bye.